Saya waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Iya. Belum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya, kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti, kan begitu. Mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin. Segmen kemarin. Kan begitu. Saya kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Itu apa bang? Tidak punya ijazah SMA. Itu apa namanya? Ya? Itu apa bang? Anda nggak tahu ini? Ya tunggu dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa ya udahlah. Gimana? Kita Tadi saya sempat motong Bung Ade saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih Bung Aiman. Nah tadi kejeda iklan ya. Ada luar biasa sekali malam ini. Saya malam ini Bung Aiman tidak terlalu terfokus untuk berdebat. Kenapa? Ini Bung Ade tenang hari ini. Hari ini sama saya Bung Semar. tenang dan kenapa? Karena kita tidak perlu berdebat lagi. Karena ini masuk kepada teknis. Di mana teknis penyidikan itu tentu tahapannya harus dilalui. Saya memiliki adigium yang menarik saat ini. Yang tepat saya sampaikan bahwa saat ada bukti, dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Saat ada bukti. Saat ada bukti. Ya. Bung Aiman, saat ada bukti dan fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Oke. Ya itu adigium hukum bahwa kita tidak dituntut untuk mengakui sesuatu. Bahwa kita sudah melakukan suatu tindakan yang mungkin kita lupakan. Tetapi buktilah yang menyatakan bahwa kita berbuat sesuatu itu. Bahwa pendalaman yang dilakukan dari tahap lidik, karena saya juga sangat mengikuti perkara ini, dari tahap lidik ke sidik, itu di tahap penyidikan inilah ada temuan pasal 35 tadi. Ya, manipulasi data pribadi tanpa seizin izin yang sah. Bahwa kemudian ini berkembang, ya kan, tentunya di penyidikan nanti. Di pemeriksaan, jadi lidik, sidik, BAP, tersangka. Nah disitulah kesempatan buat Mas Roy, buat Dr. Tifa, buat Bang Rismon untuk menyanggah seluruh temuan yang disidik oleh pihak kepolisian. Lawannya saat ini bukan pelapor. Bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, bukan juga kami sebagai pelapor relawan atau penegak hukum. Tetapi lawannya saat ini adalah sebuah sistem yang memang sudah ada tahapan-tahapannya. Sehingga saya kembalikan kepada adigium tadi. Bahwa ketika fakta-fakta yang nyata sudah ada, saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Intinya kita lihat penyidikannya nanti, mudah-mudahan pemeriksaan BAP tersangka bisa Mas Roy sanggah, dan ini kesempatan untuk Mas Roy lakukan. Kan beberapa hal hari ini juga kita buktikan dan kemudian dijawab oleh Mas Roy. Nanti kemungkinan hal yang sama juga akan dilakukan pada saat pemeriksaan. Ya, kalaupun itu dipaksakan bahwa Sarasoft, sampo berserum yang menghidrasi rambut lebih maksimal. Try and just feel it. Di pembuktian puslavornya, pertanyaan saya, pembuktian di puslavornya bahwa foto itu tidak pernah ditempel, bagaimana? Oke, gimana Mas Roy? Kan itu? Ya nanti kan yang bisa membuktikan ahli, makanya lo enggak sepakat. Makanya ahlinya dari sana tuh mana? Berani enggak kita debat adu data dulu? Enggak belum. Mas Roy, saya demen. Dia menantang. Enggak belum sudah dilawan dengan hukum. Dari dulu kami itu menganalisis dengan data ilmiah. Kita berani paparkan di Rakyat Bersuara, di podcast-podcast, bahkan kami terbitkan buku. Tuh judul bukunya ada dipakai oleh ibu-ibu itu, Jokowi White Paper tuh yang ada di kaos itu. Nah itu. Ya itulah yang saya katakan. Itu ilmiah, Mas. Ya, mana bukumu mana gitu loh. Bukan Kan saya.
bukan saya. Bukunya ahli-ahlinya Jokowi mana? Anda melawan sistem penyidikan ini tadi, sehingga saya sampaikan kepada Mas Roy. Saya justru mengapresiasi Mas Roy. Bukan gini, kalau memang bisa membuktikan bahwa foto ini betul-betul ditempel, ditempel dan di. Ibaratnya gini loh Mas Ade. Ibaratnya kalau kita main bola, ya. Itu yang satu bermain beneran, yang satu bermain sebagai ponaannya wasitnya. Nah, jadi kita mau ngegolkan, sama wasitnya bekerja sama tukang-tukangnya, gawangnya digeser gitu. Jadi nggak jadi masuk. Enggak. Iya jadi, sama. Jadi enggak, kalau berani para pemainnya tuh beradu duluan dengan kami, belum tiba-tiba udah ngajak lapor gitu. Saya jelaskan sedikit Mas Ray, bahwa pasal 35, ya pasal 35 ITE yang dianggap temuan oleh kepolisian ini, ya kan, itu tetap objeknya ijazah. Oke, itu temuannya kapan? Setelah tanggal 30 April bukan? Ini kita Jokowi lapornya tanggal berapa? Bukan penyidik. Makanya, lo iya. Bukan penyidik. Ini nggak masuk akalnya ya teman-teman semua Bang Aiman. Jokowi lapor 30 April. Tapi kemudian ada beberapa video yang tunjukkan ke saya itu Mei, Juni. Lapornya lebih dulu daripada peristiwanya. Masuk akal nggak? Kemudian Jokowi melaporkan tanggal, tempusnya, lokusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret. 26 Maret saya lagi ada di salah satu rumah makan di Kemang, lagi buka puasa waktu itu. Disuruh menunjukkan orang-orang yang ada di foto itu, ini siapa. Saya bilang Bang Rustam, saya nggak mau. Loh Anda kan kenal. Oh iya, saya bukan dihadirkan. Bentar, jangan dipotong dulu. Saya bukan dihadirkan untuk mengkhianati orang-orang ini. Meskipun saya kenal mereka. Tapi karena saya nggak ada di situ. Bang Ade kan tahu, seorang saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Dia tidak boleh menceritakan dengan dia dengar dari orang lain. Itu namanya testimonium di auditu. Ya. Iya, saya disuruh begitu. Makanya saya nggak mau, apalagi pada pemeriksaan pada penyelidikan waktu itu tiba-tiba saya ditanya peristiwa tanggal 22 Januari. Loh 22 Januari mau mundur lagi. Saya belum lahir waktu itu. Maksudnya statement saya belum lahir pada saat itu. Jadi kan aneh. Makanya kuasa hukum kami wajar kalau kemudian menyatakan ini benar-benar tidak ilmiah dari penyidikan dari kepolisian. Ditanyakan sesuatu yang di luar tanggal-tanggalnya, di luar tempusnya, di luar lokusnya. Itu Bang Ade. Jadi menurut saya ya polisi itu pinter dikit lah gitu loh. Sekarang itu jangan kemudian menganggap orang tuh nggak ngerti apa-apa. Kasihan teman-teman saya kayak Bang Rustam ini diperiksa jam 10 pagi sampai jam 12 ya. 11 malam. Karena apapun dia terlalu baik. Ditanya ini dia jawab, ditanya ini dia jawab. Lah kalau kita, saya tanya ke penyidiknya, ngapain kamu tanya ini? Saya nggak ada di situ kok saya ditanya di situ. Itu Mas. Jadi artinya apa? Kita harus smart, jangan sampai kita terjebak. Karena justru jawaban dari teman-teman inilah yang kemudian digunakan untuk menjebak. Maka dari itu Bang, sekali lagi polisi tolonglah. Anda benar-benar menjadi polisinya rakyat, bukan polisinya Jokowi. Ya, bahwa kemudian Mas Roy itu akan menjawab itu monggo. Apapun itu, kan hari Kamis ya Mas Roy ya. Hari Kamis kemarin Jumat Keramat yang saya prediksi ternyata Jumat Keramatnya penetapan tersangka. Nah moga-moga karena ini tidak melewati Jumat Keramat nggak ada Kamis Keramat kan gitu. Nah kita lihat aja Mas Roy. Segala sesuatu itu ketika kita mampu membantah dengan fakta penyidikan, fakta dengan alat bukti bahwa apa yang disampaikan Mas Roy itu memiliki dasar, nggak akan terjadi apa-apa kok. Walaupun itu sudah naik ke kasus. Namun tidak mungkin sesuatu penyidikan yang komprehensif seperti Polda Metro ya itu bermain-main dalam penetapan. Karena kenapa? Karena itu ada pasal temuan dan lain sebagainya. Nah itu yang kita harapkan, kita lihat. Apalagi nextnya. Nah sekarang yang mau bicara itu kasihan tuh ya. Baik itu saya berikan kesempatan pada BEM Nusantara, Ketua BEM Nusantara ya. Oke, Anda sempat mengatakan bahwa Mas Roy dan kawan-kawan ini mengganggu stabilitas politik, betul ya? Oke, maka penetapan tersangkanya wajar, silakan. Oke baik, pertama perlu kami mau berdiri juga apa kok? Duduk aja Bang. Oke. Oke ya. Oke baik.
Oke, baik, kita bersama. Oke. Tidak berbicara tentang mendukung Pak Jokowi dan menentang Bang Suryo dan kawan-kawan. Oke. Namun hari ini kami di sini hadir ingin menyampaikan, ingin berbicara tentang keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik. Yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kawan-kawan ada sesuatu hal yang menentang tentang legitimasi kepala negara. Nah itu poinnya. Nah selanjutnya kita sama-sama ketahui bahwa Abang Roy Suryo dan kawan-kawan ini bukan figur baru begitu. Nah Bang Roy Suryo ini juga pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau juga pernah menjadi anggota dewan. Nah kita ketahui bersama di awal priorisasi Pak Jokowi, beliau juga pernah berharmonisasi dengan beliau. Itu dulu, kan begitu. Nah, akhir-akhir ini kita ketahui bahwasannya timbul nih isu ataupun kasus yang namanya ijazah. Nah, ini ada apa sebenarnya? Begitu. Nah, maka daripada itu, pernyataan Anda mengatakan begini. BEM Nusantara sebut Roy Suryo dan kawan-kawan sebentar. Saya mau tanya dulu. Ini saya baca di Detik nih ya. Detik, Bang. BEM Nusantara itu sebut Anda Roy Suryo dan kawan-kawan ganggu stabilitas politik Indonesia. Iya. Dan Anda mendukung penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Siap. Betul? Ya, betul Bang. Oke. Nah ini mau saya jelaskan. Silakan. Nah hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kami melihat dengan isu ini mengganggu stabilitas negara. Mas Roy dan kawan-kawan mengganggu stabilitas negara. Iya dengan isu ini. Terkhusus hari ini banyak kegaduhan di masyarakat Bang. Oke. Nah adanya lagi hal sebutan termul atau apa segala macam. Ini yang membuat kita harus peka terhadap kondisi dan situasinya. Begitu loh. Hari ini masyarakat bisa berbicara, apalagi di sosial media, kan begitu. TV lebar. Makanya perlu saya sampaikan bahwasannya hari ini ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara langsung. Belum mendapatkan informasinya, ini janggal kira-kira begitu. Dan itulah TV kemudian hadir, media hadir untuk menjelaskan menjadi rumah penjernih. Betul. Nah inilah hadirnya kami di sini, diundang di sini untuk menjadikan suatu hal ini bisa menjadi terang. Pertanyaan saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik, di mana mengganggu stabilitas politiknya? Ya, apakah terjadi hal yang membahayakan? Misalnya itu kan bayangannya seperti itu. Iya betul. Nah hari ini kita kembalilah. Hari ini Bapak Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya membuat program yang namanya makan bergizi gratis, tengah gencar-gencarnya perang terhadap koruptor, tengah gencar-gencarnya terhadap bukan itu hal yang lain. Iya Bang, tunggu dulu. Ijazah mengganggu stabilitas politik itu gimana Mas? Adanya dengan isu ini kan begitu. Adanya isu tentang ijazah palsu ini membuat masyarakat dan kawan-kawan sekalian ini terpecah fokus. Iya, maksudnya kita harus fokus nih. Ada makanan bergizi gratis yang kita ketahui di dalam ini ada pro dan kontranya. Nah, masih banyak di kalangan. Bukankah di dalam demokrasi pro dan kontra sebuah keniscayaan? Ya betul Bang, betul. Jadi apa salahnya dengan pro dan kontra? Ya makanya ini saya sampaikan tadi bahwa hari ini. Enggak, jawabannya gampang. Ya. Jawabannya sederhana. Apa salahnya dengan pro dan kontra? Tidak ada salahnya Bang. Kalau tidak ada salahnya, lalu kenapa kemudian mengganggu stabilitas politik itu yang kemudian perlu dielaborasi? Nah makanya hari ini kan begitu Bang. Maksud kami nih sebagai mahasiswa, ayolah kita berpikir jernih bahwasanya serahkan saja ini sebagai cobaan untuk kita. Serahkan kasus-kasus ini ke aparat penegak hukum, instrumen hukum yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kasus ini kan sudah berjalan. Kan begitu ini Bang. Kasus ini sudah berjalan, maka kita serahkan kepada kepolisian untuk bertanggung jawab secara transparansi, akuntabel dan profesional. Kita kembalikanlah kepada kepolisian untuk bisa mengusut, menelisik kasus ini dengan baik dan benar. Begitu Bang. Oke. Ya, terima kasih adikku. Gak apa-apa. Sebagai seorang mantan ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, saya juga dulu ketua Korps Mahasiswa ketua 1 Komako di komunikasi Universitas Gajah Mada yang asli ya, UGM asli saya itu ya. Kita berikan kesempatan untuk adik kita ini untuk belajar demokrasi lebih baik. Saya nggak apa-apa adik Sardan, saya hormati sikap Anda, tapi mungkin akan lebih baik kalau lain kali gunakanlah kesempatan untuk berpikir dan lebih berdemokrasi. Indonesia itu tidak hanya butuh yang namanya trias politika. Iya benar Pak. Ya, legislatif, kemudian yudikatif, eksekutif, tapi juga butuh yang namanya saluran komunikasi publik yaitu media. Dan inilah kesempatan kita. Iya benar. Selaku warga negara untuk kemudian menyuarakan kritik
terhadap pemimpinnya, itulah. Enggak apa-apa, Adik. Saya sepakat. Jadi sekarang gini, Anda membenarkan orang yang telah mengganggu stabilitas politik. Tidak, maksud begini. Betul. Menyampaikan sebuah kritik itu seadanya. Kan benar. Jangan goyang deh, jangan goyang. Bantah, jangan goyang. Menyampaikan kritik itu seadanya di Indonesia ini. Kita kan negara demokrasi. Bantah. Kan begitu, Bang. Nah, hari ini kita ketahui UGM telah mengakui bahwasanya ijazah ini khas. Tolong dulu Bu, Ibu. Kan begitu. Tolong biarkan dulu kesempatan dia berbicara, Bu. Biar kita nggak gaduh. Benar, betul, cocok. Sepakat? Iya, Nah, cocok. silakan, Dek. UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan sikap bahwasanya ini ijazah palsu, ijazah asli. lalu ya. Nah, lalu hari ini dengan tunggu dulu, dengan statement daripada kepolisian kan begitu. Dengan statement Ibu tahan dulu, Bu. iya. Telah langsung menyatakan sikap bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, Gimana soalnya? UGM telah menyatakan sikap, telah menyatakan bahwasanya BEM Nusantara menyatakan sikap. UGM. Oh UGM, Ya, oke. UGM. Telah menyatakan Saya nggak salah. bahwasanya ini Oke, asli. UGM menyatakan sikap kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Oke. Nah, hari ini juga ada penyampaian dari Polda Metro Jaya permasalahan penetapan tersangka daripada Abangda Suryo CS dan kawan-kawan lainnya. Kan sudah kita ketahui lah. Sudah ada para ahli yang dikomunikasikan, sudah ada 723 bukti dan segala macam. Nah, hari ini itu juga membuat Bangda dan kawan-kawan itu janggal katanya. Nah, hari ini lalu kita bertanya, sama siapa lagi mau dipercayakan? Kan begitu, sama siapa lagi mau percaya? UGM sudah menyebutkan bahwasannya ijazahnya asli nih. Oke. Nah, kepolisian juga sudah menyampaikan hal-halnya itu. Dan Bang Pertanyaannya kepada siapa lagi kemudian kita harus percaya? Kan masih ada proses selanjutnya. Iya, makanya tunggu dulu, Bang. Nah, makanya harapan saya, Bang Roy dan kawan-kawan, marilah kita ikuti dulu ini. Ya kan, nanti kan ada proses selanjutnya bagaimana. Oke. Nah, dan Bang Ini Suryo saran juga nih, saran. Bang Suryo juga nanti bisa ya berbicara di forum selanjutnya di apa namanya Jadi, peradilan. oke, baik. Kan begitu. Oke. Nah, Ya Mas Aiman, sekali lagi ya, udah Bu. Terima kasih, cukup. Sebuah pelontaran pertama itu biasanya muncul dari kata hati. Ya, gitu. Jadi tadi mengatakan bahwa itu palsu, ya itu kata hatinya itu palsu. Ya. Ketika wakil rektor UGM loh ini ya berkata, Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kok bisa salah kedokteran? Sylvester Matutina di depan Polda Metro Jaya pun juga mengatakan UGM yang memalsukan ijazah Jokowi tahun 2015 saja. Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Udah kita berikan tepuk tangan untuk pencairannya. Begini. Bang Roy juga tidak bisa mengklaim secara langsung seperti itu. Sama halnya seperti kemarin. Bang Suryo ada kita lihat di beberapa segmen yang sebelumnya itu ada buktinya. Ada mana nanti? Sama aja ini. Mas. Kan begitu. Oke. Ya itu kan yang kemarin, Bang. Yang kita kan bicara kemarin ini. Oke. Ya kan? Nanti kita kan berbicara tentang segmen kemarin nih. Mas, itu saya Tunggu dulu, Bang. Ini kita bicara tentang segmen kemarin. Saya waktu itu ditanya. Saya waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Iya. Sebelum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya, kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti. Kan gitu. Mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin, segmen kemarin. Kan begitu, Saya Bang. kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka Itu apa, Bang? tidak itu punya apa? ijazah SMA. Itu apa namanya? Ya? Itu apa, Bang? Anda nggak tahu ini? Ya tunggu dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa ya ini? Gimana? Kita nanya itu apa? Lu dia bilang itu ngerti. Ya harus dikasih penjelasan sama kita, Pak. Dari tadi. Nah, ini maksud saya. Sampaikanlah mahasiswa ini bertanya. Kita mahasiswa ini pengen tahu. Kan begitu, oh dijelaskan. Kan begitu, Bang. Kan begitu dulu ini. Bentar. Oke. Jangan seperti ini. Jangan ajarkan kepada kami mahasiswa ini sebagai hal-hal buruk. Jangan ajarkan hal-hal itu kepada kami. Kasih tahu kami apa itu namanya, Bang. Kita bicara bagus. Kan itu, Bang Aiman. Oke. Kita bicara bagus ini. Bang Aiman. Ya, oke. Adik Muhammad Sardan, mahasiswa dari Binjai ini sudah duduk belum sebelum tadi acara ini dimulai? Bukan, masa acara kita dimulai dia ada nggak? Sudah ada. Ada kan? Ada, Bang. Ada. Saya menerangkan ini tadi, ada nggak di acara? Saya tanya tadi. Ini jelas. Kalau enggak tolong ditampilkan aja deh. Ya, ini sudah saya kirim.
Ini adalah ijazah asli dari UTS, University Technology of Sydney, yang dimiliki oleh 5 orang. Jadi saya dapat 5 kayak gini, 5 orang dari Indonesia yang tahun 2006-2005 itu ada di Sydney. Dan tidak ada satupun di antara mereka, di antara 200 orang itu, yang tadi saya bilang adalah, nah ini, tidak ada satu orang pun. Ini adalah mahasiswa tahun 2005. Ada yang 2006, ada yang 2007. Sini. Tidak ada satupun dari mereka 200 orang, Dek. Sini, Dek. Sadran, sini. Ya. Nah. Ini apa? Ini apa, Bang? Ya. Kita biar tahu kan. Certificate. Ya, sertifikat. Itu sertifikasi, artinya piagam. Siap. Ya. This is to certify that, ini memastikan, memberikan sertifikasi untuk orang yang ada di sini telah menyelesaikan bahwa pelajaran masuk ya, pelajaran awal untuk program English dengan nilai dia pun jujur C, ya, achievement of grade of C atau lebih itu ada untuk dibutuhkan ketika masuk ke UTS Sydney, gitu loh. Jadi jelas kan? Jadi maksudnya ini preparation gitu. Preparation. Ini matrikulasi. Ketika pathway, dan yang penting faktanya adalah apa? Ketika saya mendapatkan ini adalah orang yang pernah kuliah betul di UTS Insert. Dari 200 orang di sana, tidak ada satupun yang kenal dengan Gibran. Nggak, maksudnya ini. Betul. Dan Gibran itu mengaku telah mendapatkan juga sertifikat kayak gini deh itu. Siap bang. Oke. Nah, kan kita sama-sama ketahui. Oke. Nah, kan tadi saya tanya ini apa bang? Maksudnya jangan langsung bilang trigger kita. Ini nggak tahu lah. Kita mahasiswa kan tahu. Kejujurannya kan kita berikan. Kan bang kan? Begitu. Jadi sampaikan kepada mahasiswa hal baik. Lebih baik jujur daripada nggak punya tapi mengaku-ngaku punya. Apa yang Anda mau katakan dari semua ini? Nah kesimpulannya mungkin hari ini. Nah, apa Mas Gibran punya apa enggak? Belum tahu. Oh, Anda mau nanya? Mas Gibran punya apa enggak katanya? Kalau punya tunjukkan, Bran. Oke, silakan. Mungkin ya kesimpulan dari kami hadir di sini mungkin yang pertama adalah mari sama-sama kita tegakkan sebuah keadilan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau bisa memang hari ini Pak Rosyuro kan sudah nih melapor datang ke Barreskrim atau kepolisian. Nah, kita juga minta kepada Pak Jokowi untuk bisa hadir dan melampirkan ijazahnya kalau bisa. Itu. Maka perlu saya ucapkan hari ini meskipun kan setiap orang yang hidup di negara ini mempunyai hak dan wewenang kewajibannya untuk melampirkan atau tidak. Berubah dia. Nah, kan begitu. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah sudah waras. Tunggu dulu, Bang. Oke, baik. Makanya kan saya harap kepada Bang Rosyuro dan kawan-kawan, marilah kita sejenak berpikir bahwasannya kasus ini serahkan kepada yang bersangkutan. Apa itu instrumen hukum, penegak hukum, siapa kepolisian. Mari kita serahkan kepada mereka. Semua hal itu serahkan kepada mereka, tanggung jawabnya kepada mereka. Karena mau bagaimanapun hari ini yang kita butuhkan itu adalah sebuah keadilan. Kan begitu. Dan BEM Nusantara akan selalu mengawal keadilan itu. Betul. Mengatakan kebenaran itu. Betul. No matter what, apapun yang terjadi. Yes, of course. Dan selalu berada di tengah. Siap, betul Bang. Oke, luar biasa. Maka sebelum saya sampaikan adalah hari ini ketika ada kejujuran maka keadilan akan datang semestinya. Oke, luar biasa. Thank you, Bang. Hidup rakyat bersuara. Nih, luar biasa anak Binjai nih. Dari mana Binjai ya? Dari Binjai, Sumatera Utara. Oke, luar biasa. Binjai bangga punya abang tuh. Punya Adinda. Oke, baik, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.